Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada kalian yang sudah hadir pada pembelajaran daring pertemuan kedua ini. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian untuk program tahfiz kita itu kemarin sudah dirapatkan bersama Bapak Kepala Madrasah bahwasanya Ibu Pengawas juga hadir. Ibu Pengawas mengharapkan dari kelas 7 kalian sudah hafal dari surah Ad-Duha sampai An-Nas. Nanti di kelas 8 dilanjut dan di kelas 9 selesai juz 30 dihafal. Dan alumni MSen itu diharapkan semua sudah hafal juz 30. Bagi yang ikut tahfiz ya bisa nambah-nambah lagi jadi juz 1, juz 2. Kemarin ada kelas 8 yang sudah 10 juz. Luar biasa, 10 juz sudah hafal dan dia masih kelas 8. Jadi tetap semangat nak ya untuk menghafal Al-Qur'an karena itu yang akan menolong kalian nanti di akhirat. Baik, hari ini kita akan mulai pembelajaran matematika dengan sama-sama melafazkan basmalah. Oke, apakah sudah kelihatan? Ya, silahkan perhatikan. Hari ini kita akan membahas tentang apa itu bilangan bulat. Ya, lihat. Dalam pertemuan kali ini, saya akan sampaikan tujuan pembelajaran, yaitu ini tujuan pembelajaran pada bab ini adalah yang pertama, kalian nanti dapat memberikan contoh bilangan bulat ya. Kemudian kalian dapat menyatakan sebuah besaran sehari-hari yang menggunakan bilangan negatif. Kemudian dapat menentukan letak bilangan bulat pada garis bilangan. Kemudian dapat menyelesaikan operasi tambah, operasi kurang, kali, bagi, dan pangkat bilangan bulat termasuk operasi campuran. Operasi campuran ini maksudnya nanti ada yang ditambah, ada yang dikurang, ada yang dikali. 3 operasi bisa menjadi 1. Selanjutnya dapat menentukan sifat-sifat perkalian. Ada sifat komutatif, asosiatif, seperti itu ya. Kemudian pembagian bilangan negatif, negatif dan positif dengan negatif. Selanjutnya dapat menaksir hasil perkalian. Ini taksiran ini udah pernah dipelajari waktu SD ya kan. Menaksir misalkan 235 dikali 120. Jadi itu ditaksir ke bilangan digenapkan seperti itu. Kemudian dapat menghitung kuadrat ya dan pangkat 3 serta akar kuadrat dan akar pangkat 3 bilangan bulat. Dan terakhir dapat menemukan menggunakan sifat penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, pemangkatan untuk menyelesaikan masalah. Ini adalah yang diharapkan dalam pertemuan tentang materi bilangan bulat. Oke, kita lanjut. Kita lihat di sini ada bilangan bulat, pengertian bilangan bulat. Ya, ini coba kalian ingat kembali materi di tingkat sekolah dasar waktu SD mengenai bilangan cacah. Bilangan cacah itu dimulai dari angka 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Jika bilangan cacah tersebut digambarkan pada suatu garis bilangan, apa yang kalian peroleh? Misalkan ini ya, seseorang berdiri di atas lantai berpeta. Kalau di rumah lantainya keramik, maka itu dinamakan lantai berpeta ya nak ya. Kemudian ia memilih satu garis lurus yang menghubungkan petak-petak lantai tersebut. Ia berdiri di satu titik dan ia namakan titik 0. Jadi ada seseorang ini berdiri. Nah, ini lantainya ya. Digambarkan dalam garis bilangan, lantainya seperti ini.
Ini petak pertama, petak kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Di sini juga ya. Jadi dia menamakan posisi titik dia berdiri itu adalah 0. Nah, jadi kalau dia melangkah dari sini kemari, maka dia menuju angka 1. Kemudian kalau melangkah kemari menuju angka 2. Kemudian kalau dari posisi gambar ini, ketika dia maju ke depan seperti ini, maka ini bernilainya positif. Ketika dia mundur ke belakang beberapa langkah, maka ini bernilai negatif. Ya, kalau misalkan diilustrasikan, misalkan si Aji, namanya misalkan Aji ya. Aji melangkah maju 3 langkah, 3 langkah ke depan. Berarti posisi Aji sekarang di mana? Oh, di 3. Di sini ya. Negatif positif 3. Iya, berarti di sinilah dia posisinya. Kemudian si Aji tersebut mundur 2 langkah. Berarti posisinya kemana? 1. Iya, berarti mundur dari posisi 3 ya, bukan dari 0. Ya, dari posisi terakhir. Dia awalnya maju 1, 2, 3. Berarti berhenti di positif 3. Kemudian dia mundur sebanyak 2 langkah ke belakang. 1, 2. Maka posisi dia terakhir adalah iya, ini ya di sini ya. 1. Ini posisi dia terakhir. Kalau misalkan mundur lagi si Aji, mundur sebanyak 2 langkah lagi. Jadi posisinya kemana? Iya, mundur lagi 1, 2. Maka di sini posisi terakhirnya adalah negatif 1. Maka kalau ditanya seperti itu, jawabannya adalah negatif 1. Kalau dikatakan langkah hasilnya posisinya 1 ya. Tapi kalau nanti pada operasi bilangan itu akan menghasilkan negatif 1. Jadi itu bedanya ya. Kalau ditanya langkahnya berapa kali maju, berapa kali mundur, posisinya di mana? Di 1 yang negatif. Jadi itulah pengertian bilangan bulat dalam gambar ini ya. Oke, kita lanjut. Lihat, ini gambar yang tadi. Garis pada petak di depannya ia beri angka 1 sampai 4. Nah, ini 1, 2, 3, 4. Kemudian jika ia maju 4 langkah, maka ia berdiri di positif 4. Nah, seperti yang kita bahas tadi, 1, 2, 3, 4. Berarti posisinya sekarang di sini ya, 4. Kemudian selanjutnya ia mundur 2 langkah ke belakang. Ya. Maka mundur 1, 2. Berarti posisinya sekarang iya di sini. Ini sekarang ini 1 ya. Ini posisi pertama, ini posisi kedua. Sekarang kemana lagi dia? Tadi sampai di sini ya. Ia berdiri di angka plus 2 ya, masih plus 2. Lalu ia mundur lagi 3 langkah ke belakang. Maka ini 3 langkah lagi. 1, 2, 3. 3 langkah ke belakang. Ini ya. Berdiri di angka berapakah sekarang?
Iya, negatif ya, ini posisi ketiga. Jadi ini jawabannya negatif 1. Di angka berapa pulakah ia berdiri? Ya, di angka 1. Jika ia mundur lagi 1 langkah ke belakang. Kalau mundur lagi jadi berapa? Ya, negatif 2. Ini posisi keempat ya. Pertama maju 4 langkah, di sini dia. Kemudian mundur 2 langkah kemari. Mundur lagi ke sini dan terakhir mundur sekali di sini. Jadi di posisi angka berapakah anak itu berdiri sekarang? Di posisi min 2 ya. Perhatikan bahwa posisi 4 ya. Sekarang kita lanjut, perhatikan bahwa posisi 4 langkah ke depan dari titik 0 dinyatakan positif 4. Demikian pula posisi 2 langkah ke depan dinyatakan positif 2. Kalau dia maju ke arah kanan, maka dia bernilai positif, gitu ya nak ya. Kalau ke kanan positif, kalau ke kiri negatif. Nah, itu dinyatakan ini. Oleh karena itu posisi 4 langkah ke belakang dari titik 0, dari titik dia berdiri pertama, mundur, maka dinyatakan adalah negatif 4. Jadi yang perlu diingat adalah kalau dia pada garis bilangan, ke kanan dia positif, ke kiri dia negatif. Oke, selanjutnya sampai di situ udah paham, Nak? Nah, oke. Kita lanjut. Untuk pasangan-pasangan bilangan ini, pasangan-pasangan bilangan seperti di atas, jika dikumpulkan akan membentuk bilangan bulat. Tanda positif pada bilangan bulat biasanya tidak ditulis. Ingat nak ya, tanda positif itu tidak pernah ditulis. Misalkan angka 2. Angka 2 ini adalah angka positif dan tidak harus ditulis positif 2. Tapi hanya ditulis angka 2 saja ya. Ya. Kemudian kumpulan semua bilangan bulat disebut himpunan bilangan bulat dan dinotasikan dengan B. B ini adalah bilangan bulat, notasi bilangan bulat. Buka kurung kurawal, titik-titik, ini ada angka ya sebelumnya. Bisa min 5, min 4, dia secara berurutan. Jadi di sini supaya lebih ringkas saja dari min 3. Min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Ini menandakan bahwa bilangan bulat itu ada bilangan bulat yang ke kanan positif, ada bilangan bulat yang ke kiri negatif. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ya? Oke, karena tidak kita lanjut. Oke, sekarang lihat ini ada catatan penting. Bilangan bulat terdiri atas himpunan bilangan bulat negatif ini dan 0. 0 ini bilangan netral ya, berada di tengah-tengah kalau pada garis bilangan. Kemudian himpunan bilangan bulat positif. Ada yang negatif, ada yang netral, ada yang positif. Oke, itulah arti dari bilangan bulat. Oke, sekarang kalian persiapkan alat tulis kalian. Sudah? Ini ada kuis dari saya. Nanti kalian kerjakan dengan waktu yang kalau bisa lebih cepat lebih bagus. Nanti sebutkan nama saya, Pak, saya sudah siap, apa jawabannya.
Oke, siap? Sekarang siapkan alat tulis kalian, nak. Kalau sudah, bilang sudah. Apakah sudah siap? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Oke, semuanya silahkan lihat di layar masing-masing, layar handphone, layar laptop. Ya, silahkan. Bisa dibaca? Nah, diketahui boleh, boleh, boleh. Kalau ditulis terlalu lama nanti baca di situ langsung dijawab saja. Siapa sebutkan nama biar saya tandai siapa yang menjawab paling cepat. Very good. Saya, Pak. Saya, Pak. Siapa? Atas nama siapa? Cel? Oke, Cel. Kayak mana tulisannya gini ya? Chelsea. Berapa hasilnya, nak? 16, Pak. 16. Terus siapa lagi? Ada balik. Apa? Jangan merasa kalau jawabanku salah nih, salah enggak ya, nak. Harus percaya diri. Siapa lagi? Saya, Pak. Siapa namanya? Bona. Oke, si Bona. Berapa? 10. Lantai 10. Oke, lanjut. Siapa lagi? Saya, Pak. Siapa? Akmal, Pak. Akmal ya. Berapa Akmal jawabannya? 10. 10. Ada lagi? Pak. Saya, Pak. Nah, siapa namanya? Mama Nafi, Pak. Oh, Imam. Imam, berapa Imam? 10. Saya, Pak. Siapa? Nadia. Oh, Nadia. Nadia. Berapa? Nadia berapa? Nadia. 16. Oke, lanjut. Siapa lagi? Pak, saya, Pak. Siapa namanya? Tafia, Pak. Tunggu ya, Muhammad Rizky ya? Rizky. Berapa Rizky? 10, Pak. 10. Oke, saya kunci dulu jawaban ini dulu, nak ya. Nanti tinggal sesuaikan karena nggak muat lagi ke bawah, nggak apa-apa. Yang lain bukan berarti nggak saya nilai, pasti saya nilai. Untuk Chelsea 16, Rizky, mana lagi? Nadia 16. Ini ada jawaban yang sama. Kemudian ini ada 3 jawaban, berapa? 1, 2, 3, 4 orang. Sekarang kita bahas, ya. Lantainya itu ada berapa? Diketahui suatu gedung berlantai 12. Berarti 12 lantai ya? Dari gedung tersebut 3 diantaranya, berarti dari 12 itu 3 diantaranya berada di bawah permukaan tanah. Ini ada tanah. Nih. Berarti di bawah 1, 2, 3. Gitu ya pemahamannya ya. Apa? 1. Terus Tito, berarti nama anak ini Tito berada di lantai terbawah. Di mana itu lantai paling bawah? Tunggu nak ya. Hah? Tunggu bentar. Ada yang Pak Kepala apa dulu?
Oke, Tito berada di lantai terbawah. Di lantai terbawah itu lantai berapa? Satu. Satu ya. Kemudian naik 7 lantai dari lift. Pemahaman kalian seperti apa ini, nak? Yang jawab, Pak, Imam bisa tukar, Pak. sabar nak ya. Kalau masalah tuh, iya ya situ aja. Ini yang jawab 16 dari mana ini, nak? Pertama di lantai 12. Terus 12 tambah 7. Oh, sedangkan lantainya hanya ada 12. Oke, nak ya, saya kasih. Di sini lantai 1, lantai 2, 3, 4, 5, 6, enggak cukup ya. 7, 8. Udah sampai 12 lah ya. Biasanya kalau mall itu lantai bawah itu khusus untuk parkiran ya, base camp gitu ya. Nah, base camp pula. Kok agak ngelawak aja nih, Pak. Lanjut. Itu dimulai dari sini ya. Dari tanah ya, lantai 1 itu ya. Bukan dari dasar dalam tanah. Jadi kita hitung. Dari gedung ini, Tito berada di lantai terbawah. Berarti lantai? Nah, lantai. Ada nelpon. Halo, Assalamualaikum. Sekolah aja deh. Di lantai berapakah ia berada di atas permukaan tanah? Lihat, ini pemahamannya lantai terbawah ya, lantai terbawah. Berarti yang paling bawah, berarti paling bawah ya. Ya, hitung 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sekarang di mana dia? Kok jauh semua ya jawabannya. Tapi nggak apa-apa, namanya belajar. Nah, nanti namanya belajar ya, nggak apa-apa ada kesalahan. Oke, nah ya, paham kira-kira? Paham, Pak. Ya. Oke. Saya hapus. Untuk pembelajaran hari ini saya ucapkan terima kasih. Nggak perlu lama-lama, nanti habis paket kalian ya. Oke, sekarang kita kembali ke sini. Oke, saya minta tolong aktifkan kameranya biar saya ambil dokumentasi. Oke, sudah. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami. Untuk tugasnya itu belum ada, nak ya. Ini masih pengantar, nanti ada tugas yang saya berikan baru dikumpulkan datang ke madrasah. Oke, terima kasih, kita ucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, tolong sampaikan salam saya kepada kedua orang tua, nak ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.